Saya selalu percaya bahwa ketika seorang itu menyembah Tuhan, yang dapat manfaatnya itu bukan yang terima pujian ya. Tuhan itu nggak berkurang jadi Tuhan hanya karena kita satu hari nggak memuji dan menyembah Dia. Tuhan itu nggak akan berkurang jadi Tuhan. Nggak akan berkurang kuasanya, nggak akan berkurang kebaikannya. Hanya karena story kita ini mogok, nggak mau lagi menyembah Tuhan. Nggak demikian, saudara sekalian. Ya. Jadi yang dapat manfaat ketika kita nyanyi itu jelas sekali, bukan Tuhan, kitanya. Minggu ini ada majalah Tempo yang paling baru. Ya. Salah satu artikelnya adalah menyanyi itu baik untuk kesehatan. Jadi berbagai penelitian dilakukan dan menunjukkan bahwa orang nyanyi itu mempengaruhi suasana hatinya. Ternyata tidak hanya hati sekarang ya, hati maksudnya bukan livernya, hatinya. Tapi ternyata nyanyi itu mempengaruhi sampai kepada badan, kepada fisik. Jadi kalau saudara saya ajak nyanyi dulu, itu bukan karena Tuhan itu kalau kita nggak nyanyi dulu dia nggak mau dengerin doa kita. No, nggak begitu. Oke, nggak begitu. Ya, nggak begitu. Ya. Kan saudara-saudara nggak mungkin dong pada saat kita itu katakanlah lagi ada kena bahaya ya. Contohnya umpama contoh ya, ini contoh saja, mau lagi ada kebakaran gitu ya, terus kita teriak minta tolong Tuhan, Tuhan bilang jangan dulu, nyanyi dulu, kan nggak mungkin saudara sekalian ya. Tuhan itu nggak demikian ya. Tetapi saudara sekalian yang kita mesti menyadari bahwa kita ini yang perlu menyanyi, kita ini yang perlu menyembah ya. Jadi karena itu kalau saja saudara-saudara menyembah, ingat ya, bukan karena Tuhan itu kalau nggak dipuji dulu dia nggak mau gerak. Bukan demikian, bukan. Oke, ya. Saudara sekalian, jikalau saudara itu diperbolehkan memilih satu pribadi untuk menyertai saudara, siapa akan saudara pilih? Bagi beberapa orang jawabannya mah gampang. Ya, saya disertai oleh pasangan saya dong, ya. Oke. Beberapa orang mungkin pilih yang lain, mungkin siapa tahu. Ya. Suatu hari saya diundang khotbah ke satu pabrik. Nah, saya adalah orang yang tertarik dengan namanya proses. Proses apa aja lah. Proses produksi. Ya. Contohnya pabrik itu ya. Gimana caranya sih bahan mentah ini nanti kalau diapain gitu jadi produk gitu. Saya pengen tahu kayak gitu. Ya. Kayak saya kalau ke restoran gitu ya, kalau kenal sama yang punya restoran, saya pengen lihat dapurnya. Ya. Saya juga tertarik sama proses kehidupan. Jadi semua proses. Jadi ketika di pabrik itu, di pelayanan saya minta izin, boleh nggak saya lihat, saya pengen lihat pabrik. Oke, boleh. Jadi saya dibawa oleh manajer produksinya. Ya, salah satu ya yang di sana itu punya produksi untuk keliling lah. Ya, gitulah saya keliling dan lihat. Lalu suatu kali, saya diundang sekali ini oleh pemilik satu pabrik. Ya, pabrik lain ya, bukan yang tadi ya. Nah, saya juga habis doa, saya minta izin ngeliat pabrik. Cuma sekarang menyertai saya itu yang punya langsung, si bos. Ya. Ada nggak bedanya dengan pengalaman pertama? Ketika saya itu jalan dibawa keliling sama manajer pabrik, sama sekarang sama yang punya pabrik. Oh, beda. Bedanya begini, bedanya ketika saya keliling sama bos ini, di mana-mana karyawan beri sebentar kerja. Untuk apa? Kasih hormat. Sama bos, bukan sama saya. Oke, sama bos. Ya. Nah, bos kenalin saya. Pak Pendeta. Nah, begitu. Oh, iya, siap. Nah, ada lagi nggak yang beda? Bedanya begini, informasi yang saya dapat lebih dalam daripada sama manajer produksi yang kemarin. Saya keliling lebih banyak tempat, lihat-lihat semuanya, ya. Jadi dengan kata lain, kelilingnya itu lebih lama dan saya belajar lebih banyak dibandingkan dengan pabrik sebelumnya. Jadi siapa yang menyertai kita ternyata bisa mempengaruhi pengalaman kita, bahkan jalan hidup kita. Jadi siapa yang saudara akan pilih untuk menyertai hidup saudara? Yusuf, tokoh kita di Alkitab, itu baru saja habis digebukin abang-abangnya itu. Semua dia mau dibunuh tuh. Cuma satu yang paling gede rupanya bilang jangan dong, masa dibunuh. Jadi nggak jadi dibunuh.
Nah, semua mereka bilang kita bunuh aja. Ya, kemudian itu jubahnya kita kasihin darah binatang, ngaku sama si papi ini meninggal di makan binatang gitu. Nggak jadi dibunuh. Dibuang ke sumur kering, kemudian dijual sebagai budak dan berakhir di rumah seorang namanya Potifar, pegawai Firaun di Mesir. Tolong ingat ya, bahwa Yusuf itu ada di daerah Kanaan Israel sekarang itu. Jadi itu dibawa jalan jauh sekali sampai ke Mesir. Ini dan negara lain nih ceritanya nih. Dia di luar negeri dia ini. Jadi dijual sampai ke luar negeri. Tidak ada yang menyertai Yusuf. Dia sendirian di negeri asing. Nggak ada saudara di situ. Tanpa kenalan, tanpa teman, tanpa koneksi. Tapi menurut Alkitab, dia sebenarnya tidak sendirian. Katanya Tuhan menyertai dia. Ya. Coba kita baca ya, Kejadian pasal 39 ya. Di situ paling tidak saya ketemu 4 kali. Paling enggak, si Batu Surya bisa ketemu 5. Oke, saya ketemu 4. Ada 4 kali dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Ayat 2 dimulai. Kejadian 39, ayat yang ke-2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Itu ayat 2. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Itu ayat 3. Sekarang ayat 21, masih pasal yang sama. Jadi 39 ayat 2, ayat 3, sekarang ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Tuhan menyertai Yusuf. Oke? Ayat 2, 3. Ya. Jadi 39 ayat 2, 39 ayat 3, 39 ayat 21, 39 ayat 23. Saya baca bagian buntutnya ya, ayat 23. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Dari bacaan ini kita bisa ambil kesimpulan. Nomor 1. Orang yang disertai Tuhan akan selalu berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Orang yang disertai Tuhan akan selalu berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Ditaruh di mana aja, Yusuf selalu berhasil dan akan berhasil. Ditaruh di rumah Potifar, dia berhasil. Di dalam penjara, dia berhasil. Di istana Firaun, dia berhasil. Jadi bukan masalah lokasi atau tempat kerja nih. Tetapi apakah seseorang itu disertai oleh Tuhan atau tidak? Itu kuncinya. Ya. Jadi jangan sampai ada yang bilang gini, ya saya baru akan bisa lah kalau saya ditaruh di sini gitu ya. Oh, enggak, bukan itu. Bukan itu. Yang penting itu disertai Tuhan, apa enggak? Itu yang menjadi kunci keberhasilan. Karena ketika seorang disertai oleh Tuhan, dia menerima hikmat dan pewahyuan. Maksud saya begini, dia bisa lihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Dia bisa menemukan terobosan-terobosan dan melakukan pekerjaannya yang orang lain tidak lihat. Maka ketika saya doakan anak-anak saya doanya minta ini. Supaya Tuhan sertai anak-anak saya, sehingga anak-anak saya bisa melihat sesuatu yang teman-temannya nggak lihat. Dia punya suatu ketajaman dalam fisik, ketajaman dalam analisa dan pola pikir yang berasal dari Tuhan. Dan ini anak-anak begini akan selalu unggul, selangkah di atas yang lain. Perhatikan kalimat Alkitab ya. Saya ulang lagi ayat 2 ya. Oke. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi Yusuf selalu berhasil. Tapi ayat 3, perhatikan bedanya ayat 3. Ya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi rupanya hasil kerjanya ini kelihatan oleh bos. Tapi ada tambahan penjelasan bahwa bos itu mengerti, memahami
bahwa Tuhanlah yang bikin Yusuf berhasil. Pola ini terulang di penjara dan di istana Firaun. Pertanyaan kita ini penting. Dari mana si bos tahu bahwa ini yang bikin dia berhasil itu adalah Tuhan? Karena bos tidak kenal Tuhan. Yang kenal Tuhan ini Yusuf. Jadi gimana caranya bos bisa mengatakan, ini orang berhasil, kerjanya bagus, disertai Tuhan nih. Gimana cara dia bisa tahu? Simpel sekali. Yang kasih tahu pasti Yusufnya. Pasti Yusuf ngomong, bos, saya bisa gini karena Tuhan. Ya, nah ini poin penting saya nanti belakangnya. Oke. Jadi bukan Yusuf yang hebat, tetapi Tuhan yang menyertai Yusuf yang membuat dia bisa begitu luar biasa. Nah, saudara perlu mengetahui betapa hebatnya yang namanya penyertaan Tuhan dalam diri Yusuf ini. Kenapa? Karena kita perlu ingat ya, dia kan jadi Perdana Menteri. Ingat loh, dia nggak sekolah loh. Ini orang nggak sekolah loh. Saya bukan meremehkan sekolah ya. Beberapa hal tertentu perlu sekolah, nggak sekolah jangan. Contoh jadi dokter, jangan ke sekolah dokter, situ jadi dokter. Gawat deh, ya. Yang kayak gitu perlu sekolah, ya. Tapi saudara sekalian, sekolah kehidupan itu beda lagi ceritanya. Nah, Yusuf ini nggak sekolah, koneksinya nggak ada. Cuma satu yang membuat dia berhasil itu karena dia disertai oleh Tuhan. Itu aja. Itu yang bikin dia berhasil. Perlu ingat ya, bahwa Mesir pada zaman dulu itu sudah ada maju sekali negaranya, oke, ya. Jadi nggak sembarangan lah, ya. Jadi sampai satu ini, si budak ini nih, orang asing loh ini, dinaikkan jadi Perdana Menteri. Itu pencapaian yang hebat sekali. Itu karena apa? Karena Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin akan terjadi. Bukan orang Mesir, tapi menjadi penguasa di Mesir. Budak, ya, nggak sekolahan apa-apa, tapi hebat. Nah, tapi tidak hanya bahwa dia berhasil, tapi bahwa Yusuf ini juga membawa berkat bagi orang sekitarnya dan tempat kerjanya. Saudara baca sekarang ayat 5 ya. Kejadian 39 ayat yang ke-5. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang di ladang. Jadi jelas, karena adanya Yusuf, Potifar ini tambah makmur. Karena adanya pegawai ini, yang luar biasa ini. Ya. Jadi, saudara sekalian, orang yang disertai Tuhan akan selalu berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, penyertaan Tuhan bukan jaminan orang bebas dari masalah. Penyertaan Tuhan bukan jaminan orang bebas dari masalah. Ini yang suka bikin orang bingung. Ini kedengarannya paradoks, bertentangan. Mestinya menurut kita, disertai oleh Tuhan dan selalu berhasil, berarti orang ini nggak ada masalah dong. Kerja apa aja sukses. Kerja apa aja berhasil. Mestinya menurut kita. Setan mau ganggu aja, minder. Ngapain gue ganggu disertai Tuhan? Kita pikir gitu ya. Masalah mau deket aja, malu sendiri. Gue pasti kalah. Menurut kita, hidup dalam penyertaan Tuhan harusnya hidup tanpa masalah. Ternyata nggak begitu. Kehidupan Yusuf berikan kita gambaran yang berbeda. Sekalipun disertai oleh Tuhan, Yusuf tetap aja masuk penjara atas tuduhan palsu. Sekalipun disertai oleh Tuhan, Yusuf itu dilupakan oleh si juru minuman ketika dia keluar penjara. Udah pesen-pesen nih, bos kalau keluar nanti, tolong jangan lupa sama saya nih.
Ya, karena saya masuk sini nggak bersalah nih. Tolonglah bos. Ya. Itu orang keluar lupa lagi. Ya. Jadi jangan sampai kita menyamakan penyertaan Tuhan dengan hidup tanpa masalah. Karena ini nggak ada sama sekali. Hidup tanpa masalah. Ya. Tapi justru di tengah masalah, kita bisa melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Loh iyalah, kalau hidup nggak ada masalah, iya kita nggak perlu mujizat. Kita ini perlu mujizat karena kita ada masalah. Kita perlu pertolongan Tuhan karena kita ini kena dalam sesuatu pergumulan. Kan begitu ya? Ya. Dan tolong ingat ya, semakin besar masalahnya, semakin besar mujizatnya. Kalau masalahmu adalah dikejar oleh ribuan tentara Firaun, mujizatmu adalah lautan sampai terbelah. Tapi kalau masalahmu adalah dikejar sama anjing gila, mujizatmu paling-paling anjing yang mendadak lemas. Atau anjing yang mendadak kejar yang lain. Kan begitu? Ya kan? Semakin besar masalahmu, semakin besar mujizatmu. Atau saya balik. Kalau ingin mujizatnya besar, masalahnya mesti besar juga. Mesin yang semula mati mendadak bisa nyala lagi. Kalau itu mesin mobil yang mogok, terus mendadak nyala lagi, ya itu biasalah. Tapi kalau mesin pesawat lagi terbang, mendadak mati, terus tahu-tahu nyala lagi mesinnya, ya itu mujizat. Berarti untuk alami mujizat, saudara-saudara mesti ngalami bukan mesin mobil mogok, tapi mesin pesawat yang saudara lagi naikin. Di atas sana mendadak mogok mesinnya. Itu baru mujizat. Nah, banyak kita ini lagi terbang, udah enak di atas, mendadak mesin kita kena gangguan. Gangguannya namanya COVID. Saudara tahu nggak berapa mujizat yang saya terima selama COVID ini? Banyak sekali. Banyak. Jadi, saudara-saudara sekalian, semakin besar masalahmu, semakin besar kuasa Tuhan yang bekerja. Nggak enak? Ya, nggak enak. Nomor 3. Oke, saya ulang ya, nomor 1. Nomor 1 saya bilang begini. Orang yang disertai Tuhan akan selalu berhasil dalam apa yang dia kerjakan. Nomor 2, saya katakan penyertaan Tuhan bukan jaminan orang bebas dari masalah. 3. Masalah-masalah yang dihadapi oleh Yusuf ternyata, dengar baik-baik ya, masalah-masalah yang dihadapi Yusuf ternyata makin membawa dia masuk dalam rencana Tuhan. Saya ulang. Masalah-masalah yang dihadapi Yusuf ternyata membawa dia makin masuk dalam rencana Tuhan. Dia nggak sadar waktu itu. Dia nggak tahu sama sekali. Karena ini adalah sesuatu yang sulit kita terima saat kita lagi hadapi masalah. Kita akan cenderung fokus pada masalah. Kita akan mikirin masalah dan nggak bisa melihat gambar besarnya. Coba perhatikan Yusuf ya. Coba dengerin baik-baik. Kalau Yusuf ini tidak dapat tuduhan palsu dari Tante Po, ya. Dari Tante Po ya, oke. Kalau dia nggak terima tuduhan palsu dari Tante Po, dia tidak akan masuk penjara. Bagikan dong mujizatnya Bapak alami. Ntar ya. Lain kali. Kalau Yusuf tidak dituduh palsu oleh istri Potifar, dia tidak akan masuk penjara. Kalau Yusuf
tidak masuk penjara, dia tidak akan ketemu sama si juru minuman itu yang belakangan rekomendasikan nama dia kepada Fir'aun. Fir'aun panggil dia, jadilah dia. Itu ya Perdana Menteri. Jadi saudara ngerti alurnya ya, memang itu mesti gitu. Terus, kalau si juru minuman itu di awal itu ingat sama Yusuf, ketika dia baru keluar dari penjara, mungkin aja Yusuf dilepas, tapi nggak akan jadi Perdana Menteri. Dia nggak akan dipanggil untuk nafsirkan mimpinya Firaun. Bukan nggak dipanggil, dicari nggak tahu ada di mana. Karena begitu dia itu keluar dari penjara, dia mungkin pulang kampung. Kalau udah pulang kampung di kanan gimana nyarinya? Atau jangan-jangan dia pergi kemana kayak nggak tinggalin alamat lagi dia itu. Saudara paham apa yang saya gambarkan ini ya? Bahwa karena dia di penjara, dipanggil kapan aja ada. Kenapa? Karena di penjara, nggak bisa kemana-mana. Nah, saudara mungkin bertanya begini, Pak, apa nggak ada jalan lain, Pak? Apa nggak ada jalan lebih mulus gitu loh? Saya nggak tahu, saudara sekalian. Secara jujur. Tapi saya melihat begini, saudara sekalian. Orang dipakai Tuhan, itu semua diproses, dibentuk. Nah, diproses, dibentuk. Cuman di prosesnya ini, ada dua kemungkinan. Satu, diproses sebelum dipakai oleh Tuhan. Ada yang kedua, diproses sesudah dipakai oleh Tuhan. Udah naik, baru diproses. Satu, sebelum naik diproses. Yang kedua, setelah naik, baru diproses. Kalau saudara boleh pilih, saudara mau pilih yang mana? Diproses Tuhan sebelum naik, diproses, atau sesudah naik, baru diproses. Saudara mau pilih yang mana? Coba pikir baik-baik. Kalau saudara perhatikan tokoh di Alkitab, saudara menemukan satu pola. Apa itu? Bahwa yang diproses sebelum naik ke atas itu cenderung bertahan. Sementara yang naik dulu baru diproses, itu hidupnya jadi susah. Itu contoh tuh Simpson. Contohnya itu yang namanya Saul. Itu naik dulu baru diproses, sakit. Mendingan diproses dulu, ancur-ancuran dulu, seperti Yusuf, itu ya betul ya, Bu Sherly. Seperti Yusuf, seperti contoh yang lain tuh Daud, diancur-ancurin dulu seperti Musa, ancur-ancur dulu, kemudian naik. Itu hasilnya bagus. Ya. Daripada ya nggak diproses dulu, baru naik terus diproses. Ya. Jadi yang nggak enak dulu ya, betul ya, Bu Mega ya, nggak enak dulu, baru nikmati hasilnya. Daripada enak dulu, buntutnya nggak enak, jangan. Jadi karena itu saya mengatakan kalau kita lihat Yusuf dan saudara bertanya begini, Pak, emang nggak ada jalan lain, Pak? Saya bilang begini, jalan lain itu lebih nggak enak. Tapi nggak enaknya di belakang. Jadi lebih baik kita nggak enak di depan nih. Lebih baik kita pergumulan. Lebih baik kita banyak susah. Lebih baik kita diproses. Lebih baik kita nggak disalah pahami orang lah. Lebih baik kita alami kesusahan lah. Daripada kita sudah naik, baru kemudian, boom. Maka saudara perhatikan ya. Ini contoh ya. Dalam katakanlah dunia bisnis, saudara bisa melihat begini, bahwa generasi pertama yang cari duit susah payah itu, gitu ya, itu beda nggak sama generasi berikut yang tinggal terima hasilnya lanjutin? Beda, beda sekali, beda. Generasi pertama itu kerja keras, ya, alami kesusahan, akhirnya naik. Generasi keduanya udah di atas. Kemungkinan dia naik lagi, bisa nggak? Bisa, tapi susah. Lebih besar kemungkinan dia jatuh. Maka, saudara sekalian, proses itu penting. Saya nggak tahu ya. Mungkin ada saudara yang lagi dalam pergumulan berat lah, seperti Yusuf. Nggak dianggap sama saudara sendiri, dikhianati sama saudara sendiri, dikerjain saudara sendiri, atau dijebak dengan tuduhan palsu lah.
Atau sekarang saudara alami keterbatasan, keterbatasan macam-macam lah, keterbatasan kayak orang terpenjara, keterbatasan secara keuangan, keterbatasan secara koneksi, secara pendidikan, macam-macam lah keterbatasan, saudara-saudara sekalian. Ya, tolong ingat sama Yusuf ya. Ya, dia alami semua itu. Dan belakangan dia akhirnya sadar bahwa di balik semua itu, ternyata Tuhan sedang memimpin langkah-langkahnya untuk membawa dia naik ke posisi puncak di Mesir. Dan dengan demikian, dia bisa menyelamatkan satu keluarga besarnya yang kemudian menjadi bangsa Israel, 12 suku itu, yang kemudian di ujungnya melahirkan Mesias. Jadi Yusuf ini tanpa sadar, dia sedang terlibat dalam suatu rencana besar sekali. Ya. Jadi dalam pandangan Allah yang begitu hebat, begitu luar biasa, cara pandang Allah itu sampai ribuan tahun. Dia sudah tahu nih, aku perlu ini, aku perlu ini, aku perlu ini, aku perlu si ini. Nah untuk si ini nih, aku perlu bikin dia kayak begini, begini, begini. Dan dia lakukan semuanya itu. Dan Yusuf, saudara-saudara sekalian, itu ternyata sedang jalani rencana Allah dalam hidupnya. Dan Tuhan menyertai dia. Nah, saudara-saudara sekalian, barangkali saudara bilang, Pak, tapi saya nggak tahu, Pak, saya ini rencana Tuhan buat hidup saya apa nih? Ya. Saya bilang, kalau saudara nggak tahu apa rencana Tuhan buat hidup saudara, saudara juga perlu tahu, Yusuf itu juga nggak tahu apa rencana Tuhan buat hidupnya. Dia baru tahu sesudah di atas sana, lihat ke belakang baru sadar, oh begitu rupanya. Di pasal 50 dia ngomong sama saudaranya. Pasal 45 juga ya, 2 kali. Di pasal 45 dia bilang gini, udah kalian jangan susah, jangan takut, nggak akan aku kerjain kok, katanya. Begini loh, sebenarnya kalian tuh dipakai Tuhan untuk apa? Untuk ngirim aku ke Mesir, maka aku jadi kayak begini. Jadi orang kalau sudah melihat rencana Tuhan nggak akan sakit hati sama yang dulu ngerjain dia. Nggak, malah terima kasih. Gara-gara kalian ngerjain aku tuh, gara-gara kalian gebukin aku, lempar aku ke sumur, kalian jual aku masuk penjara, Tuhan palsu. Gara-gara semua itu loh, aku sekarang justru naik. Nah itu orang terima kasih banget sama yang ngerjain dia. Jadi saudara sekalian, begitu orang lihat rencana Tuhan, orang nggak ada lagi sakit hati, nggak ada lagi. Dia malah terima kasih. Ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita mau pastikan bahwa kita ini ada di pihak Tuhan. Begini, banyak kita maunya Tuhan di pihak kita. Itu nggak salah loh. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, obviously, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ya, saudara-saudara sekalian, begini. Cara paling gampang untuk memastikan Allah ada di pihak kita adalah kita ada di pihak Allah. Saudara bingung ya? Presiden Abraham Lincoln, Amerika Serikat itu ya, itu pernah ketemu tamu. Terus tamunya bilang begini, Tuan Presiden, kita harus pastikan Allah ada di pihak kita. Dalam perang saudara itu, kita harus pastikan Allah ada di pihak kita. Tahu nggak apa kata Lincoln? Tuan, saya ini yang saya pikirin sekarang itu bukan bagaimana supaya ada di pihak kita. Yang saya sekarang pikirin adalah bagaimana supaya kita ada di pihak Allah. Okay? Jadi dia bilang, yang aku pikirin sekarang bukanlah bagaimana Allah ada di pihak kita. Yang aku pikirin sekarang bagaimana kita ada di pihak Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya begini ya. Kalau Allah di pihak saya, Allah membela saya. Okay? Ya. Tapi itu juga bisa berarti Allah itu ikut maunya saya, ikut agenda saya, bela kepentingan saya. Tapi kalau saya ada di pihak Allah, artinya saya ikut maunya dia. Saya ikut agendanya Allah, saya membela kepentingannya Allah. Kalau sudah begitu, otomatis dia akan menyertai saya. Matius 28 ayat 19 sampai 20.
Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20. Ayat 19. Amanat Agung nih. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita akan ada di pihak Allah, dan kita akan disertai oleh Allah jikalau kita melakukan kehendaknya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi itu ada syaratnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu kan? Ya. Hal yang sama terjadi di Markus 16 ayat 15. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu katanya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Tapi itu tanda menyertai kalau kita pergi dan beritakan Injil. Jadi, saudara sekalian, pertanyaan ini, bagaimana kita di pihak Allah? Ya, adalah saudara-saudara sekalian, kita ini lakukan apa yang menjadi kehendak Allah, agenda Allah, saudara sekalian. Ya. Nah, lalu tadi saya katakan soal bagaimana caranya bosnya Yusuf tahu bahwa itu Tuhan yang menyertai dia. Karena tadi kita katakan bosnya semua tahu nih bahwa dia berhasil karena disertai oleh Tuhan. Dari mana caranya tahu? Karena Yusuf itu ngomongnya selalu bahasanya begitu. Jadi saudara sekalian, kita perlu belajar berikan semua kemuliaan kepada Tuhan. Tidak pernah tinggikan diri, tapi selalu tinggikan Tuhan. Nah, ini kedengarannya gampang dan sering sekali didengungkan. Tapi betapa susahnya saudara sekalian. Ya. Kita di mulut sih bisa bilang, bukan saya itu. Tapi dalam hati bilang, haha, kalau bukan saya nggak bisa. Apalagi kalau kita merasa sudah kerja keras. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, kerendahan hati, menyadari diri itu penting sekali. Dan itu mesti diusahakan. Yusuf bilang sama juru minuman ya. Kejadian 40 ayat yang ke-7. Kejadian 40 ayat 7. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Allah yang menerangkan arti mimpi, bukan Yusuf, bukan Ucup, bukan, tapi Allah. Oke? Jadi saudara lihat dari bahasanya, dia udah ngomong, kamu jangan khawatir, ada yang bisa artikan mimpi. Gue enggak. Ada yang bisa artikan mimpi. Tuhan. Luar biasa anak muda ini. Lalu di depan Firaun, dia bilang begini. Kejadian 41 ayat 16. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku. Karena ditanyakan, kamu bisa artikan mimpi? Dia bilang, bukan saya yang bisa artikan mimpi, bukan. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan atau damai, berikan damai, ketenangan kepada tuanku Firaun. Dia bilang, artikan mimpi bukan saya, bos. Ya. Jadi ayat 25 kalau kita mau baca lagi ya, sama ayat 32 sama aja. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Oke? 41:16 Pak ya. Terus 41:25. Terus 41:32. Sampai 2 kali mimpi Yusuf. Ya Yusuf. Sampai 2 kali mimpi itu diulang bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya. Oh ya, oke. Ada, ini nanti ada rekamannya ya di IGTV. Bisa dilihat. Hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Jadi selalu mengatakan ini semua Allah. Bukan saya sama sekali. It's not about me. It's about God. Nah, saudara-saudara sekalian. Jadi demikianlah, saudara terkasih, lakukan kehendak Allah. Maka dia akan menyertai kita otomatis.
terus-menerus kita menyatakan kemuliaan buat dia. Ya. Kita bisa tambahkan banyak hal lagi, saudara sekalian, semua pelajarannya banyak, tapi waktu kita mepet sekali. Kita mesti berdoa, saudara sekalian. Tapi salah satu yang saya belajar lagi, satu hal lagi adalah Yusuf ini nggak pernah protes, nggak pernah komplain. Hadapi kesusahan hidup, kata Alkitab, pasal 39 ayat 6. Adapun Yusuf itu manis sikapnya. Ini orang lagi susah loh. Ini orang udah jadi budak. Jadi budak itu seumur hidup. Habis sudah. Ya. Udah jadi budak di negeri orang, hidupnya susah, dibuang dari saudara-saudara. Tetap aja ini orang, anak ini manis sikapnya. Nggak komplain. Senyum terus. Ya. Sumeh kata orang. Ya. Namanya manis. Hormat sama orang, ya. Orangnya itu sopan gitu ya. Santuy kata orang di sini ya. Dia nggak akan bikin saudara-saudara sekalian yang rame-rame ganggu orang gitu ya. Ya, bikin acara gitu. Ya, enggak. Dia selalu manis sikapnya, mikirin orang lain. Itu nggak pernah komplain. Ada kesusahan, jalan aja, jangan banyak komplain. Ya, ini bukan berarti nggak boleh protes ya kalau ada kesalahan, bukan nggak boleh nanya kalau ada yang salah, bukan nggak boleh curhat sama orang, bukan sama sekali. Tapi jangan terlalu banyak mengeluh komplain. Komplain itu artinya kebanyakan orang sembarangan ngomong sama semua orang. Jadi mari kita banyak bersyukur ya dan melihat rencana Allah buat hidup kita ya. Oke. Time is up. We have to pray. Ayat terakhir ya, ayat terakhir. Kisah 10 ayat 37 dan 38. Terus kita akan berdoa. Kisah 10 ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Mari kita pastikan bahwa kita ada di pihak Allah dan dia menyertai kita ya.